Sulawesi Tengah sendiri itu yang terdeklarasi secara resmi sudah 4 kabupaten: Toli-Toli, Banggai, Kota Palu sendiri, dan Sigi. Akan menyusul Kabupaten Donggala, Parimotong, Poso, Tejumnamna, Bungo. Tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera DPD Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera menimbang bahwa dalam rangka tertibnya mekanisme organisasi dan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi organisasi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pengurus daerah relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Mengingat 2. Hasil rapat Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera tanggal 13 bulan 11 tahun 2022 di Jakarta memutuskan menetapkan: pertama, mengesahkan pengurus daerah Kabupaten Sigi tahun 2022 sebagaimana terlampir ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2022. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Koordinator Presidium Laude Basir, Anggun Darani, Sekretaris Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah ikrar pelantikan pengurus wilayah, pengurus daerah DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Para calon presidium dan pengurus DPD Aliansi Nasional Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Para calon pengurus daerah Kabupaten Sigi, kepada para calon pengurus yang mengikuti prosesi pelantikan ini, mohon untuk menjawab pernyataan berikut. Pertanyaan sebagai berikut. Agak kecil tulisannya, mohon maaf. 1. Siapkah saudara untuk dilantik dan mengucapkan ikrar dengan kesungguhan hati? Siap. 2. Siapkah saudara untuk menjalankan dan memperjuangkan visi dan misi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera? Siap. Dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera? Siap. Dengan kesiapan saudara tersebut, maka ikuti apa yang saya ucapkan sebagai ikrar Bapak Ibu sebagai pengurus DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, kami pengurus DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi 1. Dengan kesungguhan hati akan melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan sesuai dengan visi dan misi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. 2. Kami berjanji untuk menjalankan tugas kerelawanan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami relawan Anies siap mengawal pemerintahan yang bersih,
sehingga mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. 3. Kami relawan Anies mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Demikian pernyataan sikap deklarasi yang telah dibacakan oleh Bapak Fahri Sosiawan selaku Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sigi. Kepada Bapak Fahri Sosiawan kami ucapkan terima kasih. Visi Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan di masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta, agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya, baik, untuk Sulawesi Tengah sendiri itu yang terdeklarasi secara resmi sudah 4 kabupaten, Toli-Toli, Banggai, Kota Palu sendiri, dan Sigi. Akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, Buol, karena itu semuanya sudah ber-SK. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan deklarasi. Alhamdulillah relawan-relawan yang kami sudah lantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Bapak Rashid Baswedan sebagai presiden. Jadi teman-teman semua relawan, kami berharap mereka benar-benar solid, benar-benar berjuang dengan sepenuhnya, sekuat tenaga, siang dan malam. Pesan Pak Anies, jaga kesehatan, perjuangan kita masih panjang. Secara swadaya, secara gotong royong, karena terpanggil sehingga terlaksana deklarasi dan tidak ada bantuan dari DPP sedikit pun. Benar-benar semuanya secara swadaya. Alhamdulillah kami bangga punya semua teman-teman relawan untuk memperjuangkan Anies Rashid Baswedan. Ya, baik, ini terakhir. Kebetulan ada sahabat saya di sini, Pak Ahmad. Ini adalah salah satu pengusaha besar di Sulteng. Mungkin saudara-saudara belum tahu, tapi saya tahu persis. Beliau ini adalah salah satu konglomerat di Sulteng. Nah, pertanyaannya seperti ini. Biasanya dalam perpolitikan itu pengusaha itu jarang berani tampil. Biasanya dia harus di belakang. Itu pun kalau disebut namanya boleh, tapi disamarkan. Tapi hari ini berkat Anies Baswedan itu Bapak berani tampil. Nah, dalam politik resiko bisnis usaha itu sangat berpengaruh. Ketika di suatu saat Bapak itu bukan pemenang, dan alhamdulillah jika pemenang. Pertanyaannya, sejauh mana Bapak melihat Anies sehingga
Bapak selaku pelaku usaha yang ada di Sulawesi Tengah mampu membawa Anies Baswedan terjun langsung bersama-sama relawan dengan usaha mandiri tanpa bantuan dari manapun, berkat kegigihan dan mengenal siapa Anies Baswedan adalah orang yang baik. Kami pun akui dari media bahwa Anies orang baik, dan saya pernah wawancara langsung di DKI Jakarta di ruangan beliau, dan memang beliau orang baik dan sangat cerdas. Pertanyaannya, apa targetnya seorang konglomerat yang ada di Sulteng ini berani tampil di politik, sementara risiko politik ketika tidak diminta-minta ada sesuatu dan lain hal. Misalkan kemarin ada pertarungan, pasti ada yang kalah. Nah, pertanyaan bagaimana ketika itu terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ini abang saya juga ini termasuk waktu saya turun gunung ke media, goyang langsung menjadi Sultan. Beliau tahu betul nih baru kali ini pengusaha masuk ke media ada apa. Jadi beliau sangat kenal saya sangat kenal dengan rekan-rekan. Jadi saya jawab begini, bahkan di dalam sambutan tadi saya sampaikan, saya ini orang yang tidak pernah mau turun masalah politik, karena saya berpikir apapun kebijakan itu nggak ada efeknya sama saya. Saya usaha juga, saya cari duit sendiri, saya kasih makan karyawan, saya berbuat. Nah ternyata 5 tahun terakhir kami dan beberapa pengusaha-pengusaha pribumi merasakan efeknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Tadi disampaikan tentang ketakutan. Jadi saya mau menyampaikan begini, hidup ini pilihan. Artinya kita memilih atau tidak pasti ada risikonya. Kalau saya tidak ikut berjuang dalam suatu perubahan, saya tidak punya andil nantinya di dalam pengambilan kebijakan perubahan tersebut. Ini memang pilihan itu menjudi, karena politik memang menjudi. Makanya saya tidak masuk ke dalam ranah politiknya, tetapi saya melihat orang-orang yang punya niat yang besar, punya kepentingan yang sama untuk melihat Indonesia berubah. Saya menyatakan pada kesempatan kali ini, baru pada kontestasi kali ini, saya nyatakan ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi untuk menentukan sedikitnya arah kebijakan Indonesia. Memang bukan saya presiden, memang bukan saya pengambil kebijakan, tapi paling tidak doa, usaha, dan kerja keras seluruh Indonesia, rakyatnya yang pengen perubahan. Masa iya Allah tidak ijabah doa kita? Masa iya Allah tidak ijabah, tidak melihat usaha kita? Persoalan hasil, hak tertinggi seorang manusia, kewenangan terhebat kita, saya, kakanda, bunda, dan semua yang hadir, Allah gariskan cukup berusaha, karena hak prerogatifnya Allah menentukan hasil. Kalau Anda pengen hasil yang baik, berusaha ikut beserta dengan orang-orang yang baik.